Begitu seorang entrepreneur kawakan mencapai apa yang dicita-citakan, apa yang mereka lakukan selanjutnya? Mereka langsung akan membuat sesuatu yang baru lagi. Begitu target tercapai, target yang lebih tinggi dipasang. Seakan tidak pernah berimbang, selalu menciptakan ketidakseimbangan. Karena di sanalah kehidupannya berputar dinamis. Jika Anda berdampingan dengan seorang entrepreneur kawakan, ide-idenya mengalir terus karena itulah darahnya. Ide yang disegerakan mewujud. Kenikmatan mereka itu berkarya, menghasilkan uang, hanyalah bonus. Sahabat, kita semua tahu bahwa keseimbangan adalah kesempurnaan. Sebuah kesempurnaan merupakan perbaikan terus-menerus yang dilakukan secara terus-menerus oleh bangsa Jepang. Istilah ini disebut Kaizen. Mereka yang memiliki semangat Kaizen inilah dianggap manusia yang makrifat sebagai pilihan jalan hidupnya. Apapun dan siapapun Anda, misalnya sahabat Anda adalah seniman, pebisnis, negarawan, politikus, dan lain sebagainya. Mereka harus selalu atau Anda harus selalu melakukan Kaizen demi kesempurnaan, demi kemakrifatan diri. Seorang manusia terbaik, contoh seorang golfer namanya Tiger Woods memiliki semangat ini. Walaupun sudah mengenakan jaket hijau atau green jacket setelah disandang sebagai Master Golf Champion atau juaranya para juara golfer yang sukses bertanding dalam sebuah turnamen. Suatu hari, sesaat setelah menjuarai turnamen tersebut di pertandingan antar master pada usia 19 tahun, Tiger Woods berkata pada pelatihnya, I think I need to perfect my stroke, atau saya harus menyempurnakan stroke swing golf saya. Kayaknya masih jauh dari sempurna. Bayangkan, seorang dengan predikat juara, seorang master, seorang juara dunia antar master berkata begitu. Kemudian selama 2 tahun Tiger Woods setiap saat menyempurnakan swing golfnya, di mana hampir dalam 2 tahun semenjak saat itu dia terus melakukan Kaizen terhadap pukulannya, hampir jarang juara di banyak turnamen. Namun ketika di usia 23 tahun Kaizennya mendapatkan hasilnya, maka sampai saat ini Tiger Woods pegolf terbaik di dunia. Swing bolanya jauh dan itu karena Kaizen. Saya ada cerita lain dari sahabat saya. Di saat saya memulai bisnis properti di pertengahan tahun 90-an, sahabat saya dan istrinya memulai bisnis bakery namanya Roti Sianis di Jakarta Barat. Saya berkata kepadanya, kayaknya lebih gampang jualan properti deh, tidak ada kadaluarsanya. Kalau roti 2 hari tidak laku harus dibuang, bahkan hari ini pun tidak laku Anda harus buang. Lihat saja bosman, keluarga saya itu sudah turun-temurun sejak dari kota Malang dulu. Bisnisnya ya makanan ini khas kami. Tapi kami akan sempurnakan model bisnisnya dan rasanya. Percaya deh, resep kami dan bisnis model kami akan lebih powerful, katanya optimis. Pertama, dia tiru seluruh produk andalan dari para kompetitornya seperti Holland Bakery, Mon Ami, dan lain sebagainya. Walaupun 30% produknya sering return dan harus dibuang, dia tetap optimis. Saya ingat kalau dia mampir ke kantor saya selalu membawa sisa retur roti kemarin buat karyawan saya. Bahkan terkadang masih lebih dan untuk itu saya bawa pulang untuk diberikan anak-anak yatim di rumah yatim Indonesia. Beliau sering ke tempat saya karena salah satu hobinya adalah berbisnis alat berat seperti bulldozer, backhoe, ekskavator yang saya sering sewa untuk properti saya. Dia bercerita, 1 tahun pertama bisnis rotinya berjalan tersendat-sendat. Dia harus mensubsidi dari keuntungan bisnis sewaan alat beratnya. Namun sejak di tahun kedua pertumbuhan mulai membaik sehingga perhitungan dagang mulai impas, dan semenjak di tahun ketiga bisnis mulai mengembangkan banyak kegiatan dari distribusi alat baru, ruang dapur lebih besar hingga divisi penjualan yang menggunakan sepeda motor dan berjualan dari rumah ke rumah langsung menjemput bola ke konsumen. Saya tanya apa resepnya tumbuh segini cepat. Kemudian dia menjawab, ingat kan di awal-awal saya jualan masih banyak returnya. Lalu sisa retur tersebut sesungguhnya masih banyak dan layak dimakan yang saya kasih ke pesantren-pesantren, rumah yatim yang sering saya lewati. Lalu karena suka roti Sianis tersebut, lama-lama saya dapat ide. Saya ajak anak-anak yatim pengangguran dekat rumah yang di atas 17 tahun, saya buatkan SIM. Syaratnya gampang, dia bisa naik motor untuk menjadi penjual. Motor saya belikan DP-nya saja, dimana kalau motor lunas, motor tersebut saya berikan kepada mereka. Tapi belum lunas, masih pakai nama saya selama belum lunas. Tiap bulan mereka nyicil dari pendapatan mereka. Saya kasih 30% komisi dari setiap penjualan. Ternyata mereka bekerja keras. 1 hari rata-rata bisa 2 kali bolak-balik ke pabrik roti.
angka 300 ribuan jualan per hari, standar itu mah, katanya bangga. Kenapa anak yatim dan mantan preman? Saya tanya lagi. Dia jawab sambil tersenyum. Manusia kalau lapar, dikasih peluang, dikasih sarana hidup, dikasih kesempatan, ternyata mereka menjadi manusia yang amanah, jujur, dan pekerja keras. Saat ini, di bisnis rotinya, dia memiliki lebih dari 500 penjajah pengguna motor dan hampir tidak ada retur barang jualan tadi alias habis laku terjual. Semuanya dari anak yatim dan preman-preman sekitar tempat tinggalnya di Jakarta Barat. Setelah 20 tahunan lebih, dia menyempurnakan banyak hal dalam usahanya, mulai dari strategi penjualan, memodernisasi pabrik roti, kemasan, inovasi produk yang paling nikmat hingga ke outlet-outlet. Favorit saya, roti tuna pedas. Omsetnya semakin menggila dan tumbuh bisnisnya luar biasa. Sementara di sisi lain bisnis properti saya mengalami keadaan turun naik sangat berat seperti dalam keadaan 6 tahun ini. Jadi saya ingat katanya, cari bisnis yang masuknya susah atau difficult to entry. Karena pasti untuk sukses kita harus benar-benar master dan selalu melakukan penyempurnaan. Jangan masuk bisnis yang mudah dimasuki atau easy entry karena kompetitor setiap saat bisa masuk baik dari pelanggan ataupun karyawan kita sendiri, dan karena mudah hal itu membuat kita sering lalai.